Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demo hasil progres tugas akhir saya yang berjudul Pembangunan Freelancing Marketplace dengan Sistem Smart Contract berbasis teknologi blockchain. Berikut ini adalah sistem aplikasi web yang dibuat, dapat dikunjungi pada devmarket.f.xyz dan fdevmarket.netlify.app. Kita lakukan registrasi dulu. Jika semua field email kosong, maka sistem akan menampilkan pesan email harus terisi. Misalkan email sudah dipakai, maka sistem akan menampilkan pesan validasi email sudah terpakai. Coba di ini dulu, coba. Lihat.com sebagai contoh. Jika semua data yang diisikan benar, maka sistem akan memberikan validasi pesan itu berhasil registrasi. Langsung login saja. Oh, sudah. Jika setiap field belum diisi, maka sistem akan menampilkan pesan validasi error, yaitu username atau password belum diisi. Jika alamat email benar, namun password yang diisikan salah, sistem akan menampilkan validasi pesan error, yaitu pengguna tidak terdaftar. Dan jika kedua field, yaitu alamat email dan password benar, maka sistem akan masuk ke halaman utama, yaitu menu cari project. Di halaman ini ada 3 menu, yaitu cari project, buat project, dan kontrak. Cari project menampilkan setiap project yang telah diposting oleh project owner, dan juga menampilkan alamat wallet yang sedang kita pakai dengan 0x6b alamat walletnya, dan depannya juga 0x6b. Masuk ke halaman buat project. Misalkan kita isikan project baru di sini sebagai project owner. Estimasi waktu 3 bulan dengan budget misalkan saja 3 ETH. Kemudian content writing sebagai contoh, dan level pengalaman 3, hanya ada 3, yaitu beginner, intermediate, dan expert. Sebagai contoh, kategori pekerjaan masih ada 3, yaitu IT and networking, translation, dan content writing.
setelah kita submit project yang kita buat, maka sistem akan menampilkan validasi pesan data berhasil diposting. Sebagai penyimpanan sebagai sistem keamanan yang lebih, maka data penyimpanan posting project ini juga disimpan ke dalam jaringan Ethereum blockchain, sehingga kita harus mengkonfirmasi pop-up window dari MetaMask. Konfirmasi saja, maka project berhasil disimpan. Nah, project yang telah kita buat telah tampil di sini. Dan pada halaman kontrak, pada menu kontrak, project yang telah kita buat ada di sini. Jadi coba ganti akun dulu sebagai simulasi. Ronaldo. Stefan Ronaldo. Oh iya, jangan lupa alamat walletnya harus diganti juga sesuai perannya masing-masing. Di sini Stefan Ronaldo diibaratkan sebagai worker. Alamat wallet sudah terganti sesuai di MetaMask. XF8. Sistem memiliki hak akses yang sama untuk project owner dan workernya. Jadi seperti marketplace pada umumnya, semua hak akses bisa dilakukan oleh setiap entitas. Nah, ini postingan yang telah dibuat tadi oleh akun sebelumnya, Hari, dan sudah ada komentar-komentar dan penawaran yang telah diberikan oleh orang-orang yang lain. Ivan, Christopher. Di sini bisa menambahkan komentar. Setelah menekan tombol komen, maka sistem menampilkan validasi bahwa komentar berhasil ditambahkan. Komentar berhasil ditambahkan. Dan di sini ada penawaran. Sistem akan menampilkan pesan berhasil tawar jika tawaran kita berikan. Tawaran jangan lupa mengganti wallet address-nya ke wallet address owner. Kita refresh lagi agar alamat walletnya terganti. Masuk ke menu kontrak yang telah kita buat tadi, maka sistem menampilkan penawaran. Penawaran di sini menampilkan nilai penawarannya
yang tadi dimasukkan senilai 3 ETH, menampilkan alamat address juga yang telah tadi dimasukkan oleh worker, dan tidak menampilkan nama dari akun pengguna itu sendiri. Misalkan pilih saja, maka halaman akan pindah ke halaman kontrak untuk memulai kontrak baru dengan worker yang telah melakukan penawaran tadi. Misalkan di sini sampai 142 saja sebagai contoh. Setiap fungsi yang dibuat untuk melakukan interaksi dengan jaringan Ethereum blockchain, maka MetaMask akan selalu menampilkan window pop-up untuk melakukan konfirmasi. Karena kita ingin membuat kontrak berbasis Ethereum blockchain dan disimpan ke dalam Ethereum blockchain, maka MetaMask berperan penting di sini. Setiap tombol yang ditekan akan terhubung ke sana, ke MetaMask. Sebagai owner, kita membuat tanggal berakhirnya kontrak, yaitu saat jam 1.42. Masih hari ini tanggal 8, hari Kamis. Kita buat kontrak saja, halaman akan ganti ke deposit. Tadi 3 ETH. Jumlah yang akan dideposit ke smart contract untuk sebagai penyimpanan value ETH-nya adalah 3. Kita melakukan konfirmasi, maka jumlah ETH-nya akan berkurang dan berkurang jadi 12, yang tadinya 15. Di sini ada halaman konfirmasi yang menampilkan tanggal terakhir waktu kontraknya berakhir dan tarif kerjanya. Ini harusnya tarif kerjanya tadi 3 ETH, tapi karena tadi agak lama jadi masih 0 dari jaringan testnetnya. Jika kita sebagai owner ingin melakukan konfirmasi, maka sistem akan menampilkan pesan validasi salah Anda bukan pekerja, karena kita sebagai owner yang membuat kontraknya. Kontrak perjanjian ini harus diberikan kepada worker dengan men-share link URL ini. Disimulasikan bahwa kita mengganti alamat address wallet ke worker, melakukan konfirmasi sebelum jam 1.42. Interaksinya setelah melakukan konfirmasi, maka sistem akan melakukan pesan kontrak berhasil dibuat dan kontrak sedang berjalan, yang harusnya sudah selesai 1.42 menit 31 detik 31 pada hari ini. Jika terdapat masalah ataupun suatu hal yang harus memberikan opsi untuk membatalkan kontrak, maka kontrak dapat dibatalkan dengan melakukan interaksi lagi ke jaringan Ethereum blockchain untuk membatalkan kontraknya. Dan di sini yang punya wewenang untuk membatalkan kontrak hanya project owner.
sedangkan worker tidak mempunyai wewenang untuk membatalkan kontraknya. Cukup lama. Anda bukan project owner, selain project owner tidak perlu berkontrak. Sistem mendapatkan pesan validasi. Sebagai simulasi, kontrak tidak dibatalkan saja. Sistem menampilkan pesan untuk memperingatkan worker apakah pekerjaan sudah selesai atau belum. Jika sudah selesai, maka lanjutkan upload dan terima bayaran. Klik OK. Nah, di sini ada halaman upload dan pembayaran. Halaman upload dan pembayaran digunakan untuk kepada worker untuk mengupload file-file hasil kerjanya ke jaringan IPFS Interplanetary File System. File hasil kerja akan disimpan ke IPFS untuk meningkatkan keamanan dan klaim palsu atas aset yang telah dikerjakannya. Kita klik choose file saja. Di sini saya sudah menyediakan file contoh dalam bentuk RAR agar diupload ke jaringan IPFS. Klik upload. Setelah mengklik upload, jaringan MetaMask muncul lagi. Jadi tiap konten hash yang diberikan IPFS akan disimpan ke jaringan Ethereum blockchain. Jadi pengguna bisa mendekrip tiap konten hash dari file yang diberikan oleh worker untuk di-download kembali dan di-decrypt dari jaringan Ethereum blockchain-nya. Konfirmasi saja. Lumayan lama. File berhasil diupload dan konten hash address dari file contoh .rar-nya berhasil disimpan ke dalam jaringan Ethereum blockchain-nya. Masuk ke halaman worker, ke wallet owner. Worker dapat mengklik URL ini dan worker dapat membagikan URL ini ke owner sebenarnya. Diklik, maka akan masuk ke halaman terima hasil kerja. Terima hasil kerja di sini ada tombol unduh dan kontrak selesai. Tombol download digunakan dari konten address yang tadi disimpan dalam jaringan Ethereum blockchain akan di-decrypt di tombol download sini. Kita coba simpan di download. Simulasi. Maka file berhasil disimpan dan file yang telah di-upload oleh worker tadi berhasil disimpan oleh project owner. Jika misalkan dibuka hasilnya, file contoh yang tadi telah di-upload. Oke. Dan kontrak masih belum dikonfirmasi selesai oleh project owner, maka wallet worker masih tetap sama 21,69 ETH. Konfirmasi selesai, maka sistem akan menampilkan pesan validasi kontrak telah selesai. Dan sistem aplikasi web akan mengalihkan ke halaman utama yang pertama, yaitu cari project. Kalau dicek di sini, alamat worker sudah bertambah. Yang tadinya 21,69 ETH
bertambah 3 sesuai yang dideposit oleh project owner tadi, menjadi 24. Sekian demo simulasi dari progres tugas akhir ini. Terima kasih atas perhatiannya.